Sulfonamida adalah obat antimikroba deriver para aminobenzen sulfonamida atau sulfanilamid yang digunakan secara sistemik maupun topikal untuk mengobati dan mencegah beberapa penyakit infeksi. Sulfa bersifat bakteriostatik luas terhadap banyak bakteri gram-positif dan negatif. Mekanisme kerjanya berdasarkan antagonis saingan antara PABA atau para aminobenzoik acid. Salah satu sifat kimia dari sulfonamid adalah mempunyai kemampuan membentuk kompleks-kompleks yang stabil dengan kation-kation tertentu. Sulfonamid dapat membentuk senyawa kelat karena mempunyai donor nitrogen, oksigen, dan sulfur yang dapat berikatan dengan merkuri, tembaga, nikel, dan logam berat lainnya. Semua sulfonamida merupakan asam lemah akibat efek penarikan elektron yang kuat oleh substituen S dan stabilisasi anion yang dihasilkan melalui resonansi. Sulfonamida biasanya diberikan dalam bentuk natrium untuk meningkatkan kelarutannya dalam air. Sulfonamida bersifat amfoter, artinya dapat membentuk garam dengan asam maupun basa. Daya larutnya dalam air sangat kecil, garam alkalinya lebih baik, walaupun larutan ini tidak stabil karena mudah terurai. Selanjutnya ada contoh senyawa turunan sulfonamida dalam Farmakope Indonesia edisi 5. Yang pertama ada sulfadiazin. Sulfadiazin mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 102%. Yang kedua, sulfadimidin. Sulfadimidin mengandung tidak kurang dari 99% dan tidak lebih dari 100,5%. Yang ketiga ada sulfamerazin. Sulfamerazin mengandung tidak kurang dari 99% dan tidak lebih dari 100,5%. Yang keempat ada sulfametizol. Sulfametizol mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 101%. Yang kelima ada sulfametoxazol. Sulfametoxazol mengandung tidak kurang dari 99% dan tidak lebih dari 101%. Dan yang terakhir ada tablet cotrimoxazol. Tablet corticoxazol mengandung sulfametoxazol dan trim tidak kurang dari 93% dan tidak lebih dari 107%. Adapun identifikasi senyawa sulfonamida dapat dilakukan melalui reaksi umum antara lain. Yang pertama, bereaksi dengan gugus amin. Reaksi dengan gugus amin dibagi menjadi beberapa reaksi, yaitu reaksi diazotasi. Titrasi diazotasi ini sangat sederhana dan sangat berguna untuk menetapkan kadar senyawa-senyawa antibiotik sulfonamid dan juga senyawa-senyawa anestetika lokal golongan asam aminobenzoat. Metode titrasi diazotasi disebut juga dengan nitrimetri, yakni metode penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku natrium nitrit. Mekanisme reaksi diazotisasi dimulai dengan reaksi asam nitrat dengan asam lainnya menghasilkan air dan ion nitrosonium. Dengan demikian, ion nitrosonium yang dibutuhkan terbentuk. Ini sekarang direaksikan dengan cincin aromatik yang melekat pada gugus NH2.
Muatan positif ion nitrosamium sekarang bergeser ke nitrogen yang langsung melekat pada cincin aromatik saat ikatan nitrogen-nitrogen baru terbentuk. Deprotonasi selanjutnya menghasilkan N-nitrosamin. Dengan adanya kelebihan asam, N-nitrosamin dapat diubah menjadi diazohidroksida melalui protonasi dan deprotonasi berikutnya. Diazohidroksida sekarang terprotonasi dan air dikeluarkan dari senyawa untuk menghasilkan ion aryl diazonium yang dibutuhkan. Jika sudah mencapai titik akhir filtrasi, maka campuran tersebut akan berubah warna menjadi warna merah darah yang menandakan adanya senyawa sulfonamid pada larutan tersebut. Berikut adalah contoh reaksi diazotasi. Selanjutnya yang kedua ada reaksi Ehrlich. Uji Ehrlich merupakan uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi adanya asam amino triptofan. Reagen Ehrlich akan bereaksi dengan gugus indol dalam triptofan membentuk komponen berwarna pink, kemerahan, ungu, hingga biru. Gugus indol merupakan struktur bisiklik gabungan dari cincin benzena dengan cincin tirol. Sulfamerazin merupakan salah satu antibiotik golongan sulfonamid yang memiliki gugus amin aromatis primer. Sulfonamida akan memberikan warna jingga dengan adanya amin aromatis primer pada gugusnya. Benzokain dan alkaloid turunan aminobenzoat lainnya positif dengan reaksi ini. Analisis ini dilakukan dengan cara sampel ditambahkan 2-3 tetes per reaksi PDAB, kemudian diamati warna yang terjadi. Yang ketiga ada reaksi korek api. Reaksinya dilakukan dengan cara mencampurkan sampel dengan HCl4, lalu dicelupkan korek api dan dilihat perubahan warna menjadi jingga hingga jingga kuning yang menunjukkan bahwa sampel tersebut mengandung sulfonamid. Prinsip dari reaksi ini sendiri yaitu senyawa sulfonamida akan dihidrolisis oleh HCl primer berinteraksi dengan lignin yang terkandung dalam kayu korek api. Yang keempat ada reaksi indofenol. Pada reaksi indofenol yang bereaksi merupakan senyawa amin aromatik dari sulfonamid. Reaksinya dilakukan dengan cara mencampurkan sampel dengan air, lalu dididihkan dan ditambahkan NaOH dalam kaporit dan fenol, lalu amati perubahan warna yang terjadi. Perubahan warna yang terjadi antara lain yaitu senyawa sulfadiazin membentuk warna merah rosa, senyawa sulfamerazin membentuk warna merah rusa, senyawa sulfaguanidin membentuk warna kuning, senyawa sulfanilamid membentuk warna biru ungu, dan senyawa sulfatiazol membentuk warna kuning jingga. Yang terakhir yaitu reaksi furfural. Reaksi furfural merupakan salah satu contoh uji kualitatif. Pada reaksi tersebut yang bereaksi yaitu gugus amin bebas dan dilakukan dengan cara sampel ditambahkan dengan 2% furfural dalam asam asetat glasial dan dilihat perubahan warnanya yaitu merah tua sampai ungu yang menunjukkan bahwa sampel positif mengandung senyawa sulfonamid. Selanjutnya ada